konstruksi jadi sama bukan hanya hal-hal bahasa Latin, bahasa Arab karena Islam itu sudah berbeda dulu di dalam mengkonstruksi hukum. Kita sudah hidup di Indonesia itu jangan menjebak urusan gimana sih kalau jangan kalau itu prinsip berlakukan hukum itu sudah substansi, makos itu syar'inya diambil dari hukum Islam. Itulah perang lama ketika membangun negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila. Inilah prinsip-prinsip hukumnya. Ini prinsip-prinsip pembangunan. Hukum Islam dan pesantren sering dibenturkan beberapa waktu. Mungkin peran pesantren untuk menanggapi hal itu. Begini, orang yang sering membenturkan hukum Islam dengan hukum nasional itu sebenarnya tidak mengerti bahwa asas-asas hukum Islam dan hukum nasional itu sebenarnya sumbernya sama. Terkadang orang itu alergi terhadap hukum Islam seakan-akan bertentangan dengan hukum nasional. Padahal salah satu sumber hukum nasional itu ya hukum Islam itu salah satu sumbernya. Nah, dan Islam itu bisa menafasi seluruh perundang-undangan nasional tanpa harus mengubah ideologi negara, karena ideologi negara itu bisa diisi dengan nafas-nafas keagamaan yang kemudian disepakati oleh seluruh bangsa untuk menjadi aturan-aturan hukum. Misalnya undang-undang perkawinan, itu kan dasarnya kan hukum Islam, bahwa perkawinan sah kalau dilakukan menurut agama masing-masing. Itu kan Islam yang kemudian dinasionalkan, diterima oleh semua agama lain, definisi seperti itu. Lalu ada kompilasi hukum Islam, ya, yang dulu bentuknya impres. Itu juga sekarang menjadi hukum nasional di dalam sengketa-sengketa keperdataan keluarga Islam atau sengketa antar golongan hukum, itu bisa juga merujuk ke berbagai asas. Jadi begini, pembagian hukum nasional ke depan itu harus banyak diwarnai nafas-nafas keagamaan agar hukum itu lebih manusiawi dan lebih tauhidi, lebih ilahiyah gitu, sehingga ketentraman di dalam hidup negara itu juga bukan hanya tunduk pada aturan tetapi tunduk pada moral keagamaan. Agama apapun dia harus memberi warna terhadap kehidupan hukum nasional kita. Tujuan dari kegiatan ini Pak Mahfud? Ya aja, saya kan kuliah umum aja karena saya dosen, kemudian dulu sering ke sini. Saya tuh sejak mahasiswa sering ke sini sejak tahun 81. Zamannya Kiai Asad Syamsul Arifin masih sehat sampai Muktamar dan sebagainya. Saya sering ke sini sampai sekarang. Terus di sini ada Ma'had Ali ya. Harapan ke depannya Pak? Hah? Harapan ke depan? Ya mudah-mudahan pesantren ini memberi warna lebih bagus lah, lebih banyak terhadap kehidupan kita berbangsa dan negara. Apa nih yang dari pesantren? Iya, bangsa ini adalah milik kita bersama. Oleh sebab itu semua warga negara, semua kelompok-kelompok masyarakat itu boleh menyampaikan aspirasi apapun, menyatakan sikap apapun boleh, tetapi tetap dalam kerangka keutuhan ideologi dan keutuhan teritori serta kebersatuan kita sebagai bangsa. Dan pesantren itu bisa memberi sumbangan banyak terhadap kebersatuan bangsa ini. Karena dulu bangsa ini berdiri juga didorong, dibangun bersama-sama oleh pesantren dan yang lain-lain kan gitu, sudah ikutan membangun. Nah, kedepannya juga harus begitu agar bangsa ini aman dan tentram, tidak dimasuki oleh trans ideologi yang bisa merusak bangsa dan negara. Kita sudah punya ideologi Pancasila yang adaptif dan kompatibel dengan kehidupan pesantren. Maka pesantren makin maju kan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena bangsa dan negara kita itu juga memang sangat menghargai dan dihargai oleh pesantren. Sehingga pesantrennya maju, negaranya maju.